Kami dari CGP Angkatan 11 kelas 68 Kabupaten Tapanuli Utara. Saya Relina M. Simanungkalip dari SMA Negeri 2 Tarutu. Saya Nelly Febri Trisna, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 17301 Tarutu. Saya Luciana Kristina Sinaga, CGP Angkatan 11 dari SDN 1730107 Banuarea. Di sini kami akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Kami akan menjadi supervisor, coach, dan coaching secara bergantian. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Nelly. Selamat siang Bu Lucy. Ya, apa kabarnya Bu hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Gimana kabar Ibu? Saya juga cukup baik Ibu. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi untuk praktik coaching daripada Ibu dengan coaching. Di sini saya juga ingin berbagi tentang rubrik penilaian yang akan saya amati dalam praktik nanti. Adapun yang saya akan amati yaitu pertama tentang prinsip dari seorang coach itu kan Bu, sudah sama-sama kita tahu, yaitu tentang kemitraannya, baru berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi dan juga kompetensi inti dari coach. Di sini juga saya akan mengamati yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh atau presence, lalu mengenai mendengarkan aktif dengan tiap dirasa dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga akan memperhatikan nanti dalam praktik coaching itu apakah sudah dilakukan dengan tahapan tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi sama tanggung jawabnya. Nah, kira-kira sudah paham sampai di sana Bu? Ya Bu, saya paham. Oke, sebelum dilaksanakan coachingnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Bu ya? Ya, yang pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan kira-kira dalam praktik coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu di sini yang pertama pastinya presence ya Bu, kehadiran secara penuh pada saat akan coaching. Yang kedua bagaimana saya mendengarkan aktif dengan teknik rasa. Kemudian yang ketiga bagaimana di situ saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Oke, baik Ibu. Lalu yang kedua saya juga ingin bertanya, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang ingin saya inginkan Ibu amati itu ya presence Bu, hadir secara penuh. Kemudian bagaimana saya menerapkan tahapan tirta sesuai dengan alurnya, sehingga nanti coach yang menceritakan masalah kepada saya itu mampu menemukan sendiri solusi daripada permasalahannya. Itu Bu. Ya. Lalu yang ketiga saya juga ingin bertanya tentang bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Penilaian saya itu Bu, gini, saya masih perlu banyak berlatih lagi, bahkan perlu di sini Ibu amati nanti di mana dalam menerapkan kompetensi saya sebagai coach nantinya, dan bagaimana tahapan-tahapan tirta secara rutin dapat saya lakukan dengan baik. Oke. Lalu yang terakhir ya Bu, kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu setelah kita melakukan kegiatan observasi atau supervisi? Tentunya ya saya berharap setelah pelatihan ini, saya berharap saya bisa menjadi coach yang baik Bu, di mana dalam setiap alur tirta itu saya bisa melaksanakannya dengan baik sehingga saya mampu nantinya menggali daripada potensi daripada coaching sehingga nanti menemukan solusi daripada masalah-masalah yang mereka sampaikan. Oke, baik Bu. Jadi kalau dari yang saya sudah lihat, sepertinya Ibu sudah paham apa yang akan Ibu lakukan dalam coaching kali ini. Saya menyampaikan semangat ya Bu untuk melaksanakan coachingnya. Semoga coachingnya dapat berjalan nanti sesuai dengan harapan dan tahapan yang sudah Ibu rencanakan. Terima kasih Bu Nelly. Ya Bu, terima kasih sama-sama Bu. Ibu. Selamat siang Ibu Nelly. Selamat siang Bu Relina. Bu Nelly, kira-kira Ibu ada waktu nggak? Sekarang? Iya Bu. Oh ada Bu, saya ini lagi
minta waktu ibu sebentar untuk cerita masalah saya. Kebetulan saya ada masalah. Oh, boleh lah Bu. Iya, nggak apa-apa kok. Mari Bu duduk. Mari sama. Kira-kira masalah apa ya Bu? Terima kasihlah sebelumnya Bu, saya ucapkan pada ibu sudah mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya. Gini Bu, sebenarnya sih agak malu sih saya ceritakannya, tetapi daripada menjadi beban pikiran saya, akhirnya saya memutuskan untuk berbicara dengan ibu. Boleh ya Bu ya? Apa lah Bu, boleh kali lah, ngapain malu? Kita kan rekan, ini kan masalah ibu, masalah saya juga. Jangan-jangan besok saya lagi yang ada masalah ya kan Bu? Apa Bu, cerita Bu, apa masalahnya Bu? Jadi gini Bu, kita kan sudah selesai melakukan penilaian tengah semester yang dulunya namanya UTS ya kan Bu. Terus setelah saya koreksi lembar ujian anak-anak ini kan 10 soal yang eksak, 10 soal esai. Terus saya lihat Bu, aduh puyeng kali kepala saya Bu mengoreksinya. Adalah beberapa orang siswa ini yang sepertinya kayaknya entah apa ditulis gitu. Kayaknya rendah kali semua nilainya, jadi pusing saya Bu. Itulah masalah saya. Oh, jadi masalahnya tadi Ibu udah meriksa ya soal hasil UTS, banyak yang rendah nilainya kan Bu ya? Berapa orang tuh dari kelas yang Ibu masukin? Itulah Bu, saya kan sekarang di kelas 10 kan ada 4 kelas. Iya Bu. 4 kelas di kelas 10, dan itu dari satu kelas bisa ada sampai 6 orang yang rendah nilainya. Akan ada yang nilai 0. Oh, nilai nol Bu. Makanya saya pusing. Gimana ya? Apa ya? Itu saya pikirkan gitu. Dari kira-kira Ibu periksa nih soal tadi ya kan Bu ya, soal ujian pastilah Ibu udah tahu ya kan kira-kira bagian materi di mana kira-kira yang lebih banyak tidak mampu dijawab murid ya kan Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu dari hal itu bisa nggak kira-kira Ibu simpulkan apakah dari soal tersebut yang tidak mampu dijawab atau memang ada penyebab lain kira-kira Ibu pikir-pikirkan? Itulah Bu, sudah saya pikir-pikir, kenapa ya anak-anak ini ada yang nggak bisa mengerti. Kalau dari kriteria soalnya sih Bu, itu sudah sesuai dengan bobot yang disampaikan oleh sekolah. 25% dia sedang, 50% dia 25% dia mudah, 50% sedang, dan 25% sulit. Bahkan yang di kategori sulit itu beberapa orang malah bisa Bu, dan bisa menjawab dengan nilai yang maksimal. Makanya saya bingung kira-kira kalau masalahnya di soalnya, saya rasa kalau semua soalnya nggak bisa dijawab, pastinya kan nggak ada yang dapat nilai yang baik kan gitu. Ini hanya di beberapa orang saja gitu Bu. Jadi permasalahannya saya pikir sudah saya analisa bukan di soalnya gitu. Berarti setelah Ibu tadi cek sesuai bobot ya kan Bu ya, kita memang ada yang mudah, sedang dan sulit ya kan, ternyata itu tidak jadi acuan ya kan. Saya kira tadi memang makanya saya bilang kira-kira setelah Ibu analisis ada nggak masalahnya dari situ gitu. Kira-kira kalau dalam hal itu tidak terjadi masalah, kira-kira dari segi pembelajaran yang selama Ibu laksanakan atau ada yang lain kira-kira ada nggak Bu kira-kira yang Ibu pikirkan? Itulah Bu, kebetulan tadi yang nilai yang rendah itu saya panggil satu orang. Sebenarnya sudah saya panggil tapi masih satu orang Bu. Saya tanya, kenapa kamu kenapa nilai UTS-mu kok rendah? Saya tanya. Dia jawab, kebetulan memang ini anak nggak konsentrasi dalam belajar Bu. Jadi dia sewaktu mau ujian katanya memang banyak pikiran. Jadi dia akhirnya nggak bisa konsentrasi. Jadi berpengaruh terhadap nilainya. Tapi ini yang saya tanya ini masih satu orang Bu. Jadi memang kalau untuk dia yang untuk satu orang ini, saya bisa melihat permasalahannya. Memang dia nggak ada persiapan untuk belajar gitu Bu. Kemudian saya pikir-pikir lagi Bu, sudah ditanyakan itu bisa saja mungkin anak ini yang rendah-rendah nilainya ini saya belum memahami mereka memang mungkin secara penuh bagaimana gaya belajar mereka. Jadi saya jadi kepikiran ke situ Bu. Itu Bu, kan berarti tadi dari yang Ibu ceritakan kita
ya kurang konsentrasi ya dari ceritanya nih itulah ada masalah kan Bu. Lalu yang kedua setelah Ibu mengingat kembali bagaimana pembelajaran di kelas, mungkin Ibu belum memahami bagaimana karakter masing-masing dari belajar murid. Memang itu hal yang perlu kita perhatikan ya kan Bu, karena kita mengajar ini banyak murid pasti punya gaya belajar yang berbeda-beda ya kan Bu. Dari yang Ibu pahami itu Bu, dari yang Ibu pahami kira-kira arah masalahnya ke sana, ada kira-kira solusi yang Ibu udah pikirkan gitu, yang ada kira-kira tiba-tiba setelah Ibu berpikir ke situ muncul nggak kira-kira ide apa gitu Bu? Kira-kira Itulah Bu, sudah kita bicara nih, baru saya flashback gitu kan, kita mau gitu lupakan Bu, karena banyak kali pekerjaan kita, apalagi bayangkan Ibu lah mengoreksi satu kelas 36 kali berapa kelas yang saya masuki. Baru saya pikir, oh ternyata nanti untuk proses pembelajaran selanjutnya lah di kelas, saya harus terlebih dahulu memahami gaya belajar anak ini semuanya. Bayangkan Ibu 36, mungkin bisa jadi yang rendah ini nilainya saya tidak maksimal ke mereka. Jadi nanti saya harus menggali dulu di mana sebenarnya potensi anak ini dan kemana arah gaya belajarnya. Apakah mereka lebih suka yang seperti biasa yang saya lakukan visual, ataukah mereka harus mendengarkan video? Memang sih Bu, saya memang kadang menayangkan video, tapi bisa aja juga dia nggak bisa. Mungkin ini anak, memang saya akui Bu, saya agak-agak jarang melakukan praktikum beberapa kali ini karena kesibukan. Mungkin itu nanti yang akan saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan memberi motivasi ke anak yang tadi, bagaimana supaya dia bisa mengatur waktu dengan baik, supaya belajar juga tidak ketinggalan, dan juga dia di rumah bisa sebagai anak yang baik. Mungkin itu Bu, yang sudah terbersih di pikiran saya. Ide yang bagus sih Bu, menurut saya sih setuju gitu kan. Kadang kan memang kita sudah berusaha ya Bu, menampilkan video, baik itu video audiovisual, bahkan membawa media konkret segala macam gitu. Tetapi bisa saja tidak tepat sasaran, ya kan, seperti yang dipikirkan tadi tidak tepat sasaran. Bisa saja kebutuhan belajar yang si A, si B, si C, apalagi 36 gitu. Dan ini membutuhkan perhatian yang khusus di awal gitu. Makanya Ibu bilang perlunya saya berikan perhatian khusus. Saya sangat setuju Bu gitu. Karena kan pelajaran fisika ini bukan pelajaran yang mudah ya kan Bu ya. Iya. Jadi menurut saya memang harus ada memang fokus kita untuk memang memahami bagaimana kebutuhan belajar anak kita, supaya memang ketika kita dapat materi kita bisa menyesuaikannya. Dan ditambah lagi Ibu bilang tadi ada murid kita yang kurang konsentrasi, kurang termotivasi, makanya Ibu mau memberikan dukungan penuh. Kata Ibu tadi Ibu mau berdiskusi langsung, itu memang perlu kita lakukan Bu. Selaku guru memang kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang memang harus kita dekatkannya diri kita dengan murid, walaupun tidak semua kita lihat kondisi anak-anak kita masing-masing. Jadi kalau Ibu cerita itu saya merasa ya itu udah luar biasa Bu gitu ya. Jadi itu kebalikan artinya setelah kita berbincang tadi kan Ibu udah menyampaikan apa kira-kira yang mau Ibu kerjakan. Kalau begitu kan Bu, kira-kira komitmen Ibu itu kedepannya itu seperti apa? Apakah memang ada perlu bantuan, dukungan dari yang Ibu ingin laksanakan itu? Kira-kira seperti apa? Itulah Bu, sudah saya pikirkan tadi dan kita sudah berbicara. Untunglah saya berbicara kepada Ibu ya, saya dapat ide dan solusi. Yang jelas saya akan berkomitmen untuk pembelajaran selanjutnya. Saya akan lebih memperhatikan gaya belajar anak dan juga dukungan tentunya dari anak-anak yang sudah paham itu juga nanti biar mereka juga memahami. Seandainya nanti saya misalnya berikan les tambahan atau motivasi juga kepada si anak, artinya satu kelas itu mendukung gitu Bu. Dan kemudian saya berkomitmen nanti mungkin untuk ke beberapa orang yang nggak bisa itu mungkin nanti saya tinggal, saya minta mereka untuk tinggal supaya mereka saya bisa ajari lagi ya. Tapi perlu juga berarti saya harus meminta dukungan dari orang tua nanti supaya mereka bisa mau tinggal untuk saya ajari gitu. Artinya kalau temannya sudah bisa, mereka nggak bisa, saya nggak akan meninggalkan mereka gitu. Berarti komitmen Ibu
pasca ujian semester itu bisa lebih baik harapan kita ya kan Bu. Berarti tadi ada perlu dukungan orang tua ya Bu ya. Iya. Kira-kira mulai kapan rencana Ibu ini mau laksanakan? Itulah Bu, ini kan udah selesai UTS, berarti secepatnya lah. Nanti saya akan koordinasi ketika masuk ke pembelajaran, saya mau koordinasi dengan orang tua yang nilainya rendah, dan supaya itu bisa terjadi dengan baik, artinya ada kolaborasi di antara kami, siswa yang nilainya rendah, wali kelas, dan juga orang tua secepatnya. Secepatnya Bu ya. Ya saya rasa Bu seperti itu Bu ya. Artinya ya ada tindak lanjut kita dalam waktu yang dekat untuk melaksanakan komitmen kita itu ya kan Bu, supaya tidak lupa kita ya kan Bu. Hari ini ketika Ibu periksa tadi ada sedikit masalah, kemudian Ibu sendiri dapat komitmen hari ini, semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Harapan kita memang nantinya pas ujian semester anak-anak kita memang bisa mencapai nilai yang seharusnya sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Kira-kira Bu, dan setelah diskusi ini ya Bu ya, ada lagi kira-kira yang mau Ibu ceritakan sama saya lain masalah UTS atau yang lainnya? Untuk kesempatan ini mungkin itu saja Bu, dan pikiran saya sudah lega, saya sudah cerita sama Ibu, saya sudah tahu solusinya. Terima kasih lah untuk waktu yang sudah Ibu berikan, dan saya sangat senang sekali Bu. Akhirnya malam ini saya bisa tidur nyenyak gitu Bu, saya bisa dapat solusi dari permasalahan saya. Ya Bu, sama-sama. Artinya ya kita memang selaku guru rekan kerja sama di sini ya, hari ini Ibu dapat masalah seperti itu, biar bisa saja seterusnya minggu-minggu selanjutnya ada dari saya boleh cerita sama Ibu, ya kita nggak ada masalah gitu. Artinya ya kita memang harus saling membantu ya kan Bu ya. Oke Bu, kalau udah ya udah Bu, kalau gitu kita bisa masuk lah ya Bu ya. Kayaknya ini mau masuk ini jam selanjutnya ya Bu ya. Makasih lah ya Bu Deli ya. Oke, boleh nih. Tiga. Ya, selamat siang Ibu Nelly. Selamat siang Bu Lucy. Ya, setelah tadi melaksanakan coaching tadi, setelah saya amati, saat ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya utarakan untuk Ibu jawab. Tapi bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya lega, senang juga Bu. Betul Bu? Ya, oke. Puji Tuhan ya Bu. Akhirnya selesai juga proses coachingnya. Nah, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Di sini boleh ya Bu ya? Ya Bu, silakan. Oke. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau saya menilai diri saya sendiri sih, saya merasa saya sudah melakukan tahapan coaching itu dengan baik Bu. Ya, khususnya daripada alur Tirta, saya merasa alur yang saya laksanakan pada tahapan coaching itu sudah runtuh Bu. Oke, baik. Lalu yang kedua, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Demikian. Ya, karena dalam proses coaching yang saya lakukan itu sudah terlaksana dengan baik Bu. Baik itu setiap tahapan alur Tirta, bagaimana saya mendengarkan secara aktif, bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya sudah lakukan gitu Bu. Oke, baik Bu. Nah, setelah mendengarkan tadi pendapat Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh, tentu saja boleh Bu, silakan Bu. Oke. Tadi setelah Ibu melakukan coaching, proses coaching, saya mengamati beberapa hal. Yang pertama, prinsip coach yang sudah dilakukan, dikembangkan dengan baik. Ada di sana kemitraan, berpikir kreatif, dan juga pertanyaannya juga berbobot semuanya Bu. Lalu untuk kompetensi inti dari coach yang sudah dikembangkan itu ada di mengajukan pertanyaan berbobot, lalu presence atau hadir nemu, lalu mendengarkan dengan aktif dan dengan teknik rasa. Lalu di tahapan Tirta juga sudah muncul tadi Bu di dalam proses coaching, yaitu yang pertama tahapan tujuan. Ibu sudah menanyakan pertanyaan di mana di pertanyaan itu kita jadi mengetahui apa tujuan daripada dilakukannya coaching. Lalu ada identifikasi juga tentang hal-hal yang menjadi penyebab dari masalah yang terjadi ataupun hal-hal yang menjadi masalah yang muncul dalam coaching tersebut. Lalu rencana aksi, hal-hal yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah yang dihadapi, lalu tanggung jawab komitmen yang akan dilakukan untuk kedepannya terhadap coaching Ibu. Dan saya melihat
Coach Ibu juga sudah mampu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Lalu juga coach yang Ibu tangani juga sudah menemukan komitmen dan perencanaan maupun komitmen untuk penyelesaian daripada masalah yang dihadapinya. Jadi dalam praktik coaching tadi saya melihat Ibu sudah mampu menjadi coach yang baik bagi coach daripada Ibu. Saya merasa Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Terima kasih Bu Dewi. Nah setelah ini saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Ibu mendengar penilaian dari saya tadi, hasil pengamatan saya tadi. Ya, Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi proses saya coaching, saya sih tentunya merasa senang ya Bu ya. Terima kasih sudah sabar dan seteliti itu menilai saya. Jadi saya di sini merasa selain merasa senang, saya juga bangga saya bisa akhirnya menjadi coach yang baik bagi coach, sehingga apa yang diceritakan coach saya bisa menggali potensinya untuk menemukan masalah dari yang dia ceritakan kepada saya. Ya baik Ibu Dewi. Dari diskusi ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa pada bagian ini? Ya intinya kan Bu, kita tuh tidak boleh merasa langsung puas ya Bu. Walaupun saya tadi katakan saya senang, saya tetap ingin terus berlatih Bu. Saya tetap ingin terus berlatih supaya nantinya ke depan saya juga tetap bisa jadi coach yang lebih baik lagi, bukan hanya kepada coach yang sudah dilaksanakan pada pelatihan ini, tetapi saya bisa menjadi coach yang baik bagi coach-coach atau rekan-rekan sejawat saya yang lainnya. Oke, baik Ibu. Hasil pengamatan tersebut, pengamatan yang sudah saya lakukan tadi sudah saya catatkan ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Nanti bisa kita amati bersama kembali. Lalu sebagai penutupnya, ini pertanyaan terakhir saya. Apa yang Ibu dapat dari proses coaching ini? Yang saya dapat sih setelah melaksanakan proses coaching ini, saya semakin percaya diri Bu. Saya percaya diri setelah melakukan ini dengan baik, saya bangga dengan diri saya. Akhirnya saya bisa menjadi coach dan kedepannya saya berharap saya bisa lebih baik lagi. Gitu. Oke, baiklah Ibu Deli. Demikian untuk kegiatan supervisi kita hari ini. Saya berharap kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam praktik coaching untuk supervisi akademik yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Deli. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih banyak Bu Lucy. Sampai jumpa ya Bu. Iya, sampai jumpa di